Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Kali ini saya akan membahas, ini akibat Anda tetap bayar pinjol ilegal. Bencana buruk dan terburuk akan datang. Bagaimana sih bencananya ketika Anda tetap membayar pinjol ilegal? Simak videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Apa kabar teman-teman semua, dimanapun berada? Alhamdulillah kita bisa bersua kembali, walaupun hanya via video YouTube ya, tapi insya Allah kita tetap satu visi, satu misi untuk istiqomah meninggalkan riba pinjol ini. Ya, kali ini seperti yang tadi saya sebutkan di awal, bahwa ini akibat Anda terus-menerus membayar pinjol ilegal. Seperti apa? Tapi sebelumnya, saya selalu mendoakan kalian sebelum mengawali video, agar kalian dalam kondisi situasi gagal bayar seperti ini, diberikan oleh Allah kesehatan yang sempurna, agar apapun yang Anda kerjakan, baik pekerjaan harian di kantor, di perusahaan, ataupun aktivitas kalian berniaga, berdagang, insya Allah, Allah akan berikan kemudahan, Allah akan berikan kelancaran, Allah akan berikan keberhasilan, agar Anda juga senantiasa tetap selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua, tentunya saya berharap dalam situasi gagal bayar ini pula kalian tetap stay strong. Kalian tidak lemah dengan gara-gara ada ancaman, kalimat-kalimat DC, kalimat-kalimat yang boleh dibilang menakutkan. Tapi kalian harus menyadari bahwa itu adalah semata-mata hanya untuk membuat kalian segera melakukan pembayaran. Jadi nggak usah takut ya. Sebelum saya mengambil video ini, tag video ini juga, banyak sekali WA japri-japri ke saya maupun ke admin saya yang menyatakan bahwa Pak, saya bingung bagaimana ini menghadapi situasi gagal bayar seperti ini. Saya diteror habis-habisan Pak. Saya sudah menonton video Papa, tapi ternyata mental saya masih lemah Pak. Sebenarnya bukan mental Anda yang lemah, tapi adalah kemauan Anda untuk bangkit dari masa-masa down seperti ini. Anda mau bangkit aja. Tanamkan di dalam diri Anda. Anda ingin bangkit. Itu saja kuncinya. Jangan Anda maunya terpuruk. Jangan Anda maunya ketika saya sudah sarankan untuk tidak melihat bentuk-bentuk macam teror, kalimat-kalimat yang ada di WA. Sudahlah. Anda saat ini sedang posisi gagal bayar. Anda saat ini sedang posisi tidak ada dana, tidak ada keuangan untuk membayar tunggakan-tunggakan Anda. Jadi sudah, Anda abaikan saja. Tidak ada cara lain. Galop-tulop bukan cara yang terbaik. Itu cara yang membuat Anda makin tercekik. Oke, ini kita beralih lagi ya ke tema tadi ya. Inilah akibatnya ketika Anda terus-menerus membayar tagihan pinjol ilegal. Pinjol ilegal, kalian sudah tahu ya. Resikonya seperti apa, yang mengerikannya seperti apa, kalian sudah pernah mengalami ya. Di antara yang menonton video ini, saya yakin kalian sudah pernah mengalami. Untuk itu saya hanya merefresh kembali bagaimana keganasan dari pinjol-pinjol ilegal ini. Walaupun sudah dibabat habis oleh pihak kepolisian, walaupun sudah di-sweeping oleh pihak SWI, Satgas Waspada Investasi, tapi pinjol-pinjol ilegal ini tumbuh subur terus. Mereka berkelompok, kawan-kawan. Mereka itu dari pinjol-pinjol ilegal ini mereka satu sumber, satu pendana, satu orang sebagai pilotnya, jadi dia mengerjakan semuanya, mengendalikan semuanya, bisa dari luar negeri. Bahkan kemarin beberapa kali digerebek, ditangkap sama polisi, digeruduk, itu bosnya ada di luar negeri. Itulah bahayanya pinjol ilegal. Itu tambah subur, kawan-kawan.
satu pinjol tumbuh lagi, besoknya pinjol lagi tumbuh lagi, mereka tidak akan pernah ada rasa takut. Karena mungkin hukumannya juga tidak terlalu keras, tidak terlalu tajam ya untuk menguliti mereka, para pelaku pinjol-pinjol ilegal ini. Jadi mereka merasa ya paling juga dihukum penjara cuma 1 tahun 2 tahun. Udah selesai. Toh yang kena juga anak-anak buah saya, bagian DC-nya, bagian deskolnya yang call kontak, yang ngancam-ngancam. Toh, gue mah antang-antang aja di luar negeri. Ya itulah, karena semua itu bisa terjadi. Kenapa semua itu bisa terjadi? Nanti kalian akan simak videonya seperti apa. Agar kalian wawasannya terbuka. Agar kalian informasinya semakin meluas bahwa ternyata, oh ini loh, akibat saya sering atau tetap menutupi pinjol-pinjol ilegal ini, seperti ini akibatnya. Oke teman-teman, seperti biasa saya mohon bantuan dan mohon supportnya ke kalian semua agar saya ini tetap membersamai kalian, agar saya tetap ada di tengah-tengah kalian, memberikan motivasi, memberikan support, memberikan booster mental buat kalian. Bantu saya kawan-kawan. Cukup diklik subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan loncengnya agar setiap video terbaru, 2 video terbaru setiap hari, kalian akan dapat notifikasinya langsung dari handphone Anda. Langsung bunyi, ting! Ya. Seperti itu ketika ada video saya yang terbaru. Jadi Anda mudah kan? Gak usah cari-cari lagi. Pasti itu video dari Pak Jamal gitu kan. Seperti itu. Ada yang terbaru, setiap hari selalu baru, dan setiap hari selalu informatif, dan setiap baru selalu update. Sesuai dengan kebutuhan kalian, lagi gagal bayar apa nih? Pasti akan saya kupas. Yang terbanyak, polling terbanyak saya akan tampilkan di video ini. Dan bagi yang merasa bahwa video-video saya ini menginspirasi kalian, membuat motivasi kalian, membuat mental kalian semakin naik, ngebooster mental kalian, silakan. Ini adalah salah satu pahala jariah ketika kalian bisa membagikan video ini untuk menjangkau kawan-kawan lainnya yang saat ini sedang dilanda gagal bayar, sedang galau, sedang stres, sedang pusing, sedang mumet karena gagal bayar pinjaman online. Kasihkan ke mereka kawan-kawan. Atau Anda juga bisa share di berbagai media sosialmu. Insya Allah ini adalah salah satu pahala jariah yang akan kalian dapatkan. Halo teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih. Nah, teman-teman semua, tadi saya bilang kan, kenapa sih tumbuh subur pinjol ilegal besoknya muncul lagi, 3 hari kemudian muncul lagi. Mereka berkamuflase. Ada yang mereka tadinya seragamnya itu KSP, Koperasi Simpan Pinjam, lalu mereka bikin semacam program, aplikasi yang dilempar di Play Store, atau mereka entahlah membuat seperti apa sistemnya oleh IT mereka. Akhirnya mereka menjerat beberapa mangsanya, beberapa calon nasabahnya. Bisa lewat penawaran lewat WA, bisa penawaran lewat media-media lain. Kalian klik ya, karena kalian tadinya niatnya satu, ngeklik aplikasi pinjol ilegal satu, ternyata begitu kalian klik, brrrt aja semuanya. Tanpa kalian sadari, masuk semuanya ke rekening kalian. Bingung kan? Gua minjemnya cuma 1 loh. Pinjam aplikasinya 1, tapi yang masuknya ada 6, Pak. Yang masuknya ada 8, banyak sekali. Banyak sekali aduan-aduan seperti itu, khususnya di paguyuban melawan pinjol. Di paguyuban yang ada di Facebook. Ya, saya cerita sedikit. Saya mendirikan paguyuban melawan pinjol, yaitu sebuah grup WA, yang mana wadah di dalamnya itu adalah wadah untuk orang-orang, bagi orang-orang yang saat ini sedang gagal bayar, sedang mumet dengan tagihan-tagihan pinjol, semuanya kumpul di sana. Pinjol legal, pinjol ilegal, alhamdulillah kumpul di sana, guyub, dan yang pasti di sana itu tidak seperti grup lainnya, tidak ada yang namanya spam pinjol, tidak ada yang namanya DC pinjol, tidak ada yang namanya joki pinjol, tidak ada yang namanya penawaran-penawaran pinjol. Jadi alhamdulillah di sana clear, di sana cleaning, bersih. Kalaupun ada 1, 2 yang coba-coba nawarin, mereka masuk ke grup ini dengan pura-pura sebagai nasabah, pura-pura sebagai korban pinjol. Akhirnya mereka akan ketahuan sendiri ketika mereka menawarkan dagangan yang ngelapak di grup ini. Itu langsung namanya member-member kami yang setia, member-member yang militan, itu langsung ngelaporin ke admin. Bahkan ada yang langsung japri ke saya, Pak, ini Pak, ada yang nakal Pak, nawar-nawarin pinjol, ada joki, ada joki. Langsung admin sikat tanpa lagi basa-basi. Admin langsung keluarkan saat itu juga, keluarkan permanen, dia tidak bisa lagi masuk, akun lain pun yang dibuat tidak akan bisa masuk lagi ke grup paguyuban melawan pinjol. Silakan, kalian yang berminat untuk masuk, kalian bisa cari ya. Linknya ada di kolom deskripsi. Klik tautannya di sana, dan insya Allah Anda bisa bergabung dengan syarat
Anda wajib menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh admin. Kalau tidak menjawab, mohon maaf, Anda tidak bisa gabung ya. Oke, kita kembali lagi. Nah, bahayanya dari si pinjol ilegal ini akan terus-menerus ya, mereka menjerat mangsanya dengan cara-cara dan teknik-teknik bagaimana mereka bisa menggait calon-calon mangsa, calon-calon korbannya seperti ini. Luar biadab sekali. Tapi alhamdulillah kepolisian selalu sigap dan tanggap ketika menerima laporan-laporan dari para nasabah atau masyarakat yang terjerat pinjol ilegal ini. Mereka tidak segan-segan mempermalukan Anda. Karena apa? Jadi begini, jadi ketika Anda pertama kali approve, ya, ketika Anda pertama kali proses, sebelum di-approve, itu Anda itu data-data itu kan mereka minta akses. Anda langsung kan, kami akan meminta akses Anda. Anda sih mengaksesnya mungkin taunya bahwa mereka hanya mengakses beberapa data saja yang ada di handphone. Tapi nyatanya mereka akan menyerap semua data di handphone Anda, hampir semuanya diserap. Bukan hanya kontak di handphone diambil, lalu video-video Anda di handphone diambil, foto-foto di handphone Anda diambil juga. Semuanya itu bisa diserap. Karena semuanya itu Anda yang memberikan akses. Anda yang mengizinkan mereka untuk ngobok-ngobok seputaran handphone Anda. Di dalamnya itu semuanya diambil karena Anda memberikan akses dan Anda memberikan izin kepada mereka untuk mengakses. Itulah bahayanya kawan-kawan. Bagaimana cara menanggulangi agar pinjol-pinjol ilegal ini tidak tumbuh subur? Agar pinjol-pinjol ilegal ini bukan hanya tugas kepolisian untuk membubarkan. Agar bukan hanya Satgas Waspada Investasi saja yang membubarkan. Tapi kalian sebenarnya bisa membubarkan mereka. Kalian sebenarnya bisa menghancurkan pinjol-pinjol ilegal ini dengan seketika, dengan sekejap. Bagaimana sih Pak caranya? Bapak enteng banget ngomongnya Pak. Suruh ngancurin pinjol ilegal. Emang saya siapa? Emang saya gimana caranya? Saya nggak ngerti. Gampang kawan-kawan. Mau tahu caranya? Caranya kalian jangan membuat mereka subur, tumbuh di mana-mana. Jangan membuat mereka tuh seperti bunga ya. Bunga tumbuh subur di mana-mana. Gampang caranya, yaitu Anda gagal bayar, Anda punya pinjol ilegal. Pinjol ilegal tidak usah dibayar. Pinjol ilegal acuhkan, cuekin. Lebih baik kalian malu sesaat daripada kalian sengsara berkelanjutan, daripada nanti banyak korban-korban yang akan kena oleh para pinjol-pinjol ilegal ini. Jangan sampai korban-korban lainnya dimakan oleh pinjol-pinjol ilegal ini. Mereka enak. Bos-bosnya di luar negeri mereka enak, ongkang-ongkang kaki. Yes, aku masuk lagi nih, dana masuk lagi, dana hasil dari ngomel-ngomelin, hasil dari mempermalukan masyarakat Indonesia, hasil mempermalukan nasabah-nasabah yang sudah terjepit, yang sudah tercekik. Bagaimana tidak gila? Tenor yang dijanjikan 90 hari, ternyata hanya 7 hari. Itu pun 7 hari, tidak 7 hari kawan-kawan. Ketika menginjak 3 hari, itu kalian sudah dikejar kan? Kalian sudah benar-benar ditelepon, kalian sudah benar-benar di WA, bahkan dicaci maki 3 hari loh. Padahal masih ada jeda 4 hari berikutnya. Jatuh tempo 7 hari, sebelum 7 hari, kalian sudah dikejar-kejar kayak maling. Kalian sudah dipermalukan. Bahkan kalian minta dibalikan uangnya. Baru 3 hari loh. Belum lagi, andaikan Anda pencairan, dijanjikan 2 juta, ternyata masuk ke rekening Anda hanya 1 juta lebih. 1 jutanya ngilang, menguap entah kemana. Alasannya biaya admin lah, biaya inilah, provisi lah, tek-tek bengek yang lainnya. Itulah, ya benar-benar ya, jahanam jahat sekali dan zolim namanya. Dan kalian masih mau membiarkan mereka tumbuh subur, dan kalian masih mau memberikan ruang kepada mereka untuk berpanggung ria ya. Sungguh, kalau kalian seperti itu berarti kalian benar-benar menyuburkan riba pinjol di Indonesia ini. Kalian menyuburkan para owner-ownernya yang enak banget gitu kan. Ongkang-ongkang kaki sudah memakan keringat kalian. Kalian mati-matian kan mendapatkan rezeki, mendapatkan dana, mendapatkan uang atau rupiah dengan cara kalian berniaga. Bisa kalian kehujanan, kepanasan, hanya demi mendapatkan rupiah untuk membayar pinjol-pinjol ilegal tersebut. Sementara mereka menikmatinya, sementara kalian dicaci maki, kalian dipermalukan. Kalian sudah bayar pun pinjol ilegal, kalian nggak akan pernah selesai. Ingat kawan-kawan, kalian sekarang bayar pinjol ilegal, kalian tidak akan pernah selesai. Akan ada episode selanjutnya. Kalian akan tetap ditagih. Mereka culas. Mereka licik. Cara-cara yang mereka lakukan itu culas, licik, dan kejam. Makanya jalan satu-satunya adalah menghentikan kegiatan mereka. Menghentikan operasional mereka. Menghentikan cara-cara mereka dengan cara gagal bayar. Gagal bayar adalah salah satu cara terbaik saat ini untuk menyelesaikan namanya pinjol ilegal. Namanya pinjaman online ilegal.
Tugasnya bukan hanya di polisi, tugasnya bukan hanya di SWI, tugasnya ada di kita juga, ada di pundak kita. Kita bisa kelarkan mereka kok. Kita bisa kelarkan mereka dengan cara gagal bayar. Gampang kan teman-teman? Nggak ada cara lain kok yang berat. Apakah kalian harus mindahin gunung? Apakah kalian harus mindahin gerobak? Nggak ada. Caranya cuma satu. Polisi sih capek ya. Mungkin tengah malam begadang untuk melototin. Nah, ini nih mangsa nih ya. Udah siap disikat nih ya. Kriminal. DC-DC yang sering mengancam nasabah yang sudah dilaporkan oleh para nasabah. Kami sikat. Ya mungkin polisi bergerak satu regu capek. Mereka benar-benar melakukan fisik ya. Melakukan penangkapan, penggerbakan tersebut fisik. Kalian mudah kan? Kalian tidak usah melakukan fisik seperti itu. Kalian cukup gagal bayar. Kalian cukup nggak usah bayar. Selesai kok. Coba aja. Serentak satu Indonesia tidak melakukan pembayaran kepada pinjol-pinjol ilegal ini. Dijamin 3 bulan kawan-kawan. 3 bulan mereka kolaps kok. Dana mereka kasih ke kalian nih. Logikanya ya. Dana kalian terima, mereka cairkan 2 juta. Lalu mereka masukkan ke rekening Anda. Sebenarnya itu hanya 1 juta. Mereka kan sudah dapat cuan kan? Seperti itu ya. Mungkin entahlah. Itu mereka keculasan mereka seperti apa. Ya akhirnya mereka dari 2 juta Anda cuma menerima anggaplah 1/2. 800-nya itu mereka udah potong duluan. Lalu mereka minta dalam 7 hari harus kembali. Nyatanya dalam 3 hari harus kembali. Kalian dipaksa dikejar-kejar harus mengembalikan 2 juta. Seperti yang ada di aplikasi. Stres nggak kalian? 3 hari harus menyelesaikan seperti itu. Tapi kalau kalian gagal bayar, berarti duit yang sudah dicairkan 1.200.000 atau berapapun yang kalian cairkan satu nasabah. Seperti itu, coba kalau dikalikan 1.000 nasabah, 100.000 nasabah, 1 juta nasabah, kolaps mereka. Uang tidak kembali ke negara mereka, uang tidak kembali ke rekening si pemiliknya yang mencairkan, dan akhirnya mereka akan bangkrut dengan sendirinya, kolaps. Karena mereka mengoperasikannya di luar negeri, sementara mereka di Indonesia mungkin ada ininya ya, ada semacam terorganisir ya organisasinya. Akhirnya mereka akan kacau balau, akan hancur dengan sendirinya. Biarkan saja, habis ya habis. Toh yang namanya kalian gagal bayar di pinjol ilegal, mereka juga nggak akan pernah berani kok untuk menyentuh secara fisik Anda. Untuk melakukan apapun secara fisik pada Anda, nggak akan pernah berani kok. Tenang aja kawan, tenang aja. Pinjol ilegal tidak akan pernah berani menampakkan diri. Pinjol ilegal tidak akan pernah berani mengajukan secara hukum. Apalagi ya, kalau mereka mengancam secara hukum, ketawain aja. Ngapain juga pinjol ilegal, ngancam-ngancam, kalian akan dilaporkan kepada polisi. Kalian akan digugat ke pengadilan. Ngapain bos? Anda kan ilegal. Nanti saya akan kupas di video selanjutnya. Check it out. Nah, kalian sudah tahu kan? Cara memapas habis, cara menghancurkan pinjol-pinjol ilegal ini dengan cara apa tadi? Dengan cara kalian gagal bayar. Nah, dengan gagal bayar tersebut, kalian ikut serta mensukseskan untuk membabat habis, membasmi pinjol-pinjol ilegal di tanah air. Kalian berarti ikut serta ya. Ikut serta kalian. Ikut juga kalian untuk menghindari saudara-saudara kita terjebak pinjaman online ilegal. Untuk membantu juga pemerintah meringankan tugas pemerintah khususnya kepolisian dan Satgas Waspada Investasi atau SWI. Pola-pola seperti ini dibutuhkan ya kawan-kawan. Pola-pola kekompakan. Pola-pola serentak yang harus dilakukan ketika kalian sedang posisi seperti ini. Benar juga ya apa yang dikatakan Pak Jamal. Ini harus segera dilakukan. Lakukan kawan. Serentak seluruh Indonesia. Lakukan gerakan gagal bayar terhadap pinjol-pinjol laknat seperti ini. Jangan berikan panggung untuk mereka. Jangan berikan ruang untuk mereka beraksi untuk kejahatan-kejahatan mereka seperti ini. Pinjol-pinjol ilegal adalah suatu kejahatan terorganisir. Pinjol-pinjol ilegal adalah benar-benar suatu kegiatan ya mafia-mafia yang menyerap ekonomi rakyat. Mafia-mafia yang memanfaatkan situasi kebodohan rakyat Indonesia yang main klik begitu aja dan mereka tidak tahu, akhirnya mereka terjebak, akhirnya mereka saking takutnya, mereka akhirnya kebingungan dan terjadilah gali lubang, tutup lubang, pinjam sana sini. Sementara mereka menangis, mereka stres untuk beli anaknya nih, untuk beli susu anaknya aja sampai termakan oleh pinjol-pinjol ini. Untuk beli beras, untuk beli nasi, untuk beli lauk pauk, akhirnya keserap untuk membayar pinjol-pinjol laknat ilegal ini. Coba kalian bayangkan, kalau ini terus-menerus terjadi, yang terjadi apa? Kemiskinan akan bertambah, karena mereka apa? Mereka habis ya, dana mereka, dana masyarakat, dana yang benar-benar membutuhkan kehidupan sehari-hari aja kurang, mereka benar-benar disetorkan langsung ke luar negeri seperti ini. Stop kawan-kawan, hanya ada di kalian. Tombol seperti ini hanya ada di kalian. Kalian hanya cukup
mengabaikan saja. Tugas kalian hanya cukup gagal bayar saja, tidak ada yang lain. Insya Allah ketika kalian sudah memulai gerakan untuk tidak membayar pinjol ilegal, insya Allah pinjol-pinjol ilegal ini akan tumbang dengan sendirinya, akan bubar dengan sendirinya. Dan insya Allah masyarakat juga akan tentram, tidak ada lagi teror-teror. Kalaupun mungkin ada teror yang dilakukan selama ini oleh pinjol-pinjol legal, ya semoga saja gerak cepat dan sikap tegas dari pemerintah, khususnya dari OJK, khususnya dari beberapa lembaga yang bisa mengkoreksi beberapa tindakan yang dilakukan oleh para pinjol-pinjol legal ini. Semoga saja segera ditertibkan ya kawan-kawan. Nanti di video setelah ini mungkin akan saya bahas juga tentang permasalahan Anda mengadukan ke OJK seperti apa dan bagaimana sikap Anda ya ketika Anda mengajukan ke OJK untuk mengadukan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan, sebar data lain-lain. Nanti kalian simak di video selanjutnya ya. Kita sekarang membahas tentang masalah akibat Anda membayar pinjol ilegal. Ya betul tadi kan, akibatnya bahwa situasi terburuk akan terus terjadi. Anda bayar nih sekarang. Bayar nih, padahal bayar dari hasil Anda menjual barang. Menjual sesuatu barang-barang yang ada di rumah. Anda bayar. Nggak akan selesai, bos. Nggak akan. Saya jamin 1000%. Anda bayar emang selesai? Nggak akan selesai, bos. Itu baru pertama kali Anda terjerat. Selanjutnya akan terjerat lagi. Makanya lebih baik gagal bayar. Itu adalah cara terbaik. Cara yang paling ampuh saat ini untuk menyelesaikan namanya pinjol-pinjol ilegal, namanya mafia-mafia, dan bromocorah pinjol-pinjol ilegal seperti ini. Semuanya dengan cara gagal bayar. Oke, teman-teman semua, dimanapun berada, saya berharap kalian benar-benar ya mengikuti saran saya seperti ini. Ini adalah salah satu saran terbaik, ini adalah solusi terbaik. Selain akan menyelesaikan masalah Anda dengan cara Anda gagal bayar seperti ini, juga Anda ikut berpartisipasi menumbangkan pinjol-pinjol ilegal di negeri kita ini. Menumbangkan para pelaku bisnis ilegal, bisnis laknat seperti ini, agar segera pergi dari Indonesia tercinta ini, agar tidak banyak korban-korban berjatuhan, agar tidak banyak saudara-saudara kita yang masuk terjerembab di lembah nista pinjol ilegal yang laknat ini. Tentu kalian ingin juga kan berpartisipasi agar banyak korban yang terselamatkan, banyak calon-calon nasabah pinjol ilegal yang tertolak terselamatkan karena sudah tumbang duluan. Insya Allah ya, doa kita akan terkabul. Oke teman-teman semua, dimanapun berada, saran saya saat ini adalah untuk antisipasi ya. Ini kan akhir bulan. Saya tag video ini tanggal 29 ya, di menjelang akhir bulan. Ini adalah saat-saat pinjol itu semakin menggila. Baik legal maupun ilegal itu mereka menggila cara penagihannya. Untuk itu saya hanya bisa menyarankan kalian untuk melakukan aksi cuek, aksi mengabaikan, aksi tidak boleh kalian melihat lagi rentetan ancaman yang ada di handphone. Untuk aksi kalian melakukan aksi blokir, aksi memblokir report, untuk kalian melakukan menolak seluruh panggilan yang masuk, agar apa? Agar mereka juga tahu bahwa kalian melakukan perlawanan atas kearoganan mereka. Bahwa kalian melakukan perlawanan atas tindakan kesewenang-wenangan yang mereka lakukan. Cukup fair kan? Mereka sudah mempermalukan Anda. 1 hari sebelum jatuh tempo, mereka sudah menagih. 1 hari pas jatuh tempo, mereka langsung menyebar ke kontak darurat. Itu nggak fair kan kawan-kawan? Mereka sudah menyalahi regulasi untuk yang legal. Tapi kalau yang ilegal bukan menyalahi regulasi, tapi memang itu kejahatan yang sudah mereka siapkan ya. Untuk kalian yang tidak akan bayar, ini pinjol ilegal langsung menyiapkan, langsung sebar kontak, langsung data-data yang sudah diserap di handphone Anda, langsung bagikan, sebarkan, langsung diedit. Foto-foto yang tidak senonoh, foto-foto yang seronok, langsung disebarkan saja, biar mereka langsung bayar. Ingat, apapun bentuk ancaman, apapun kalimat-kalimat yang mereka lontarkan, apapun yang mereka tuduhkan kepada kalian, apapun yang mereka lontarkan ke kontak darurat, di luar kontak darurat, ke kontak teman-teman Anda, ke kontak bos Anda, semata-mata mereka hanyalah untuk mengejar agar kalian bayar. Mengejar agar kalian bisa menunjukkan bukti bayar ke mereka. Agar kalian memfotokan bukti bayar, Anda sudah bayar pinjol tersebut ke mereka, dipotokkan dan dikirimkan ke WA mereka.
Mereka yang menikmati hasil, Anda yang babak belur. Mereka yang menikmati insentif dan gaji, Anda yang babak belur. Betul, itu pekerjaan mereka. Mereka akan mencapai target tertentu, lalu mereka dibayar. Dengan cara apa mencapai target? Dengan cara apa? Bukti kwitansi, bukti bayar, nota bayar yang Anda kirimkan ke mereka. Itulah bukti mereka gajian. Kalau kalian gagal bayar, berarti kan bukti itu tidak ada. Anda tidak bisa memberikan ke mereka. Ya sudah, selesai, kelar. Oke teman-teman semua, dimanapun berada, saya selalu mendoakan kalian agar dalam situasi gagal bayar seperti ini, ya Allah, berilah saudara-saudara kami yang saat ini sedang gagal bayar, sedang diliputi masalah, kesulitan ekonomi, kesulitan keuangan, mereka hadapi saat ini, ya Allah, berilah mereka kelegaan, berikan mereka jalan keluar yang terbaik, hindari mereka dari rezeki-rezeki yang haram, ya Allah, dan dekatkanlah dengan rezeki-rezekimu yang halal, ya Allah, berikan mereka kesehatan, agar mereka mampu menjalankan aktivitas dengan baik, aktivitas sehari-hari, aktivitas pekerjaannya, aktivitas berniaga berdagangnya. Ya Allah, berilah mereka kemudahan dan keberhasilan, ya Allah, agar mereka mampu menyelesaikan semua masalah-masalah, rintangan-rintangan dalam hidup, apalagi menghadapi situasi gagal bayar seperti ini, agar mereka dapat melaluinya dengan baik, istiqomah, tetap bersabar, dan tentunya tetap bersyukur kepadamu atas nikmat yang Kau berikan. Amin ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman semua, itu saja yang mau saya sampaikan. Semoga kalian tetap dilimpahi kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa tetap bersyukur, itu kunci satu-satunya ya. Oke teman-teman semua, terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya yang tentunya lebih informatif dan lebih menarik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo!